Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fajaran Bintiaru. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, Prodi Geografi Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul kekeringan. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian kekeringan. Jadi kekeringan itu hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, klasifikasi kekeringan. Klasifikasi kekeringan itu dia ada 3. Yang pertama kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, dan kekeringan pertanian. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, kekeringan meteorologis. Kekeringan ini berkaitan dengan berkurangnya pasokan air, permukaan, dan air tanah. Kekeringan hidrologis diukur dari ketinggian muka air waduk, danau, dan air tanah. Ada jarak waktu antara berkurangnya curah hujan dengan berkurangnya ketinggian muka air sungai, danau, dan air tanah, sehingga kekeringan hidrologis bukan merupakan gejala awal terjadinya kekeringan. Yang kedua, kekeringan meteorologis. Kekeringan ini berkaitan dengan tingkat curah hujan yang terjadi berada di bawah kondisi normal dalam suatu musim. Perhitungan tingkat kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama terjadinya kekeringan. Yang ketiga, yaitu kekeringan pertanian. Kekeringan ini berhubungan dengan berkurangnya kandungan air dalam tanah atau lengas tanah, sehingga tak mampu lagi memenuhi kebutuhan air bagi tanaman pada suatu periode tertentu. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah terjadinya gejala kekeringan meteorologis. Jadi kekeringan pertanian ini terjadi ketika kekeringan meteorologis itu sudah terjadi. Selanjutnya, penyebab terjadinya kekeringan. Jadi penyebab terjadinya kekeringan itu ada 3. Yang pertama, terjadinya pergeseran daerah aliran sungai atau das, utamanya di wilayah hulu. Hal ini membuat lahan beralih fungsi dari vegetasi menjadi non-vegetasi. Yang kedua, terjadinya kerusakan hidrologis wilayah hulu sehingga waduk dan juga saluran irigasi diisi oleh sedimen. Hal ini kemudian menjadikan kapasitas dan daya tampung menjadi drop. Yang ketiga, penyebab kekeringan di Indonesia. Lainnya adalah persoalan agronomis atau dikenal juga dengan nama kekeringan agronomis. Hal ini diakibatkan pola tanaman petani di Indonesia yang memaksakan penanaman padi pada musim kemarau dan mengakibatkan cadangan air semakin tidak mencukupi. Selanjutnya, sini adalah gejala terjadinya kekeringan. Itu ada 3. Yang pertama, kekeringan berkaitan dengan menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan. Tahap kekeringan selanjutnya adalah terjadinya kekurangan pasokan air, permukaan, dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan air tanah. Kekeringan hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan. Yang terakhir, kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan lengas tanah, kandungan air di dalam tanah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas yang menyebabkan tanaman menjadi kering dan mengering. Ya, mungkin hanya itu materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.